lokasi ongkos minimum atau lossless cost dikemukakan oleh Alfred Weber, dan teori lokasi market area dikemukakan oleh August Laux ya. Di masing-masing ini berbeda masanya. Masuk apa yang dimaksud dari bitrend ini ada sebenarnya ya, coba diperhatikan bukunya di halaman berarti ada di halaman 31 ya. Ya, untuk kelas B. Kelas B kayaknya masih banyak yang tidak punya buku referensi ya. Hanya beberapa orang saja yang ini sudah memiliki referensi. Hanya setengahnya barangkali ya. Ini masih perkuliahan kita masih sampai masih ada berapa kali pertemuan? Masih ada lebih 10 kali pertemuan kita. Dan diharapkan untuk kelas B supaya lebih fokus dan lebih banyak membaca ya. Tidak bisa dengan slide saya begini ya, hanya 2 lembar, 3 lembar bisa. Ya, itu tidak ada ilmunya. Itu paling Anda bisa screenshot ini, tapi hanya hanya menghafal saja. Mau dihafal itu apa itu lokasi bitrend ya, bukan begitu ya. Tetapi kita pahami apa yang dimaksud bitrend, dan itu hanya bisa dipahami ketika kita membaca keseluruhan pokok materi tiap bab. Ya, misalnya teori lokasi bitrend saja ada berapa lembar itu? Coba kalau bitrend teori lokasi, misalnya bitrend itu ada berapa lembar? Kalau masuk pada pengelompokannya itu seperti teori lokasi kontinum. Ini tidak ada penjelasan di bawah. Apa itu kasus satu jenis tanaman? Tidak ada. Saya cuma munculkan saja kasus satu jenis tanaman, kasus 2 tanaman, kasus 3 tanaman, kasus banyak tanaman. Sementara kasus 1 tanaman saja itu ada berapa lembar? Ada 2 lembar, 2 halaman lebih. Kasus 2 tanaman. Nah, pertanyaannya Anda mau paham bagaimana kalau Anda tidak punya referensi? Belum masuk ke grafik ya. Kalau grafik silakan Anda. Kalau kebetulan saya munculkan grafiknya di sini ya saya bahas grafiknya. Kalau tidak berarti cuma formula matematik, ada 1 grafik bitrend. Padahal ada banyak grafik. Tentu saya tidak bisa munculkan semua grafiknya. Ini 1 grafik, ini ada 4 grafik ya. Ya 4 grafik, tapi cuma 1 grafik saya munculkan. Oh 5, hampir 5 grafik. Tapi 1 grafik saya munculkan. Oke, kembali kita sini. Kembali ke mana? Pengelompokan lokasi tadi. Ya, lokasi lihat saja intinya adalah bitrend itu adalah ekonomi pada kemampuan membayar sewa tanah. Ya, ini namanya bitrend. Ya, analisis lokasi mendasarkan analisis pemilihan lokasi kegiatan ekonomi pada kemampuan membayar sewa tanah. Kalau harga pasar sewa tanah namanya land rent. Jadi di sini ada bitrend. Kalau saya ke grafiknya nanti ya ada bitrend, ada land rent ya. Oke. Kemudian kontinum. Kemudian ini lokasi ongkos minimum mendasarkan analisis pada pemilihan lokasi kegiatan industri yang didasarkan pada prinsip biaya minimum. Jadi menghitung biaya jarak. Ya. Berapa jarak antara satu pabrik dengan pabrik lainnya. Ya. Ini apa namanya, lokasi ya, mau menghitung jarak. Pada saatnya lokasi menghitung jarak. Pertanian juga menghitung jarak. Menghitung jarak dari material ke pabrik. Kalau ini menghitung mana lebih kecil ongkosnya. Ini ya Weber ya. Penekanannya pada industri
dan August loss penekanannya pada area pasar konsumen. Ya, selalu kompetisi ya. Kali ini teorinya adalah kompetisi. Nah, kembali ke Bitcoin, teori lokasi Bitcoin. Pada kita ambil saja satu kasus ya, satu kasus jenis tanaman, modelnya sama. Pada kasus satu jenis tanaman, maka model yang ditunjukkan ini laba, seperti kemarin mungkin saya jelaskan kemarin, laba adalah P kali Q dikurang A kali Q minus QT K jarak kembali K jarak ya, rent, atau laba sama dengan kalau kita sederhanakan seperti ini, induknya ada di sini, jadi saya review lagi ya sedikit ya. Laba sama dengan total revenue dikurang total cost. Total cost ini adalah rumus umum ya, kita pecah ke bawah ini jadi begini. Ini rumus umumnya juga total cost, kita pecah seperti ini. Nanti didapatkan model Bittrend. Inilah model Bittrend ya. Model Bittrend Q sama dengan P kurang A Q T K. I sama dengan 1, 2 ya. Jadi kalau satu jenis tanaman ya 1 ya. Kalau dua jenis tanaman berarti 2. I sama dengan 2. Sampai ke banyak kasus banyak tanaman. Dalam grafik ini ada kurva Bittrend ya. Ini yang disebut kurva Bittrend ya. Anda bisa lihat di halaman ini ya, halaman halaman 35. Ini adalah kurva sewa tanah. Ya, ini adalah kurva sewa tanah pada titik equilibrium. Pada titik equilibrium ya. Penentuan lokasi kegiatan pertanian dan kelayakan penggunaan lahan. Ya, silakan dibaca. Kalau itu ada penjelasan, kalau apa namanya di halaman 36 itu dijelaskan yang kalau lebih besar atau lebih kecilnya ya. Dijelaskan di situ pada dalam kondisi keseimbangan Bittrend akan cenderung sama dengan land rent, berarti ini ya, sama dengan land rent atau R bintang K sama dengan RK. Bila R bintang K lebih besar daripada RK, artinya Bittrend lebih besar daripada land rent, berarti keuntungan yang dapat diperoleh dalam penanaman suatu komoditas masih sangat besar, sehingga hal ini akan mendorong para pengusaha lainnya untuk juga ikut menanam komoditas yang sama ya. Jadi sama dengan model maksimisasi profit ya dalam mikroekonomi. Kalau kalau marginal revenue masih lebih besar daripada marginal cost dalam mikro ya, sama juga ini ya. Kalau marginal revenue masih lebih besar daripada marginal cost, maka kecenderungan pengusaha untuk menambah output ya, karena keuntungan per unit output yang diperoleh dibanding pengeluaran per unit output masih lebih besar. Nah, kalau ini tafsirannya beda ya, karena menyangkut tentang sewa tanah ya, sewa. Jadi ini sebenarnya sewa Bittrend atau kemampuan membayar lebih dari sewa tanah. Jadi di sini dikatakan kalau R bintang K kemampuan pengusaha untuk menyewa tanah lebih besar, kesanggupannya lebih besar.
Berarti keuntungan dapat diperoleh dalam penanaman komunitas masih sangat besar, sehingga hal ini akan mendorong para pengusaha lainnya untuk juga ikut menanam komoditas yang sama. Jadi kecenderungannya apa namanya competition market ya. Bila price jauh lebih tinggi dibanding average cost ya kalau dalam produk ya. Kalau price suatu komoditi, harga suatu komoditas masih lebih tinggi dibanding biaya rata-ratanya, saya sebutkan tadi average cost karena bahasa mikro ya. Kalau harga satu barang masih lebih tinggi dibanding biaya rata-ratanya, maka itu memancing perusahaan lain untuk masuk pasar, ya, dengan asumsi pasar persaingan sempurna. Nah, tetapi kalau dia lebih cenderung sama, maka pengusaha lain enggan untuk masuknya. Sama dengan ini ya. Kalau bid trend sama dengan land rent, maka kecenderungan pengusaha lain untuk menanam komoditas yang sama itu tidak terjadi. Tetapi ketika R bintang K-nya lebih besar daripada lebih besar daripada RK-nya, maka itu bisa memancing masuk. Artinya harga sewa tanah lebih rendah daripada yang diharapkan. Kemampuan seseorang untuk membayar lebih itu ternyata tidak sesuai dengan faktanya. Harga sewa tanah di bawah, sehingga bisa memancing yang lain untuk menanam komoditas ya. Ingat, teori sewa tanah ini teori dari Ricardo ya. Apakah sekarang fakta di Indonesia bahwa tanah itu disewa? Ini yang menjadi problem dalam analisis kita. Apakah memang sama dengan di luar negeri seperti itu ya, sewa tanah, ataukah di Eropa ya, terutama di negara-negara Baltik ya, yang pernah menjadi negara komunis ya. Apakah memang ada hak kepemilikannya? Karena yang seperti itu tanah menjadi tanah milik negara, bukan tanah milik pribadi ya, sehingga negara hanya memberikan hak guna sewa, sehingga teori ini bisa terpakai ya. Apakah bisa terpakai di Indonesia yang rata-rata masyarakat sebagai pemilik tanah? Ya, kalau ya tentu banyak juga yang saya dapatkan adalah memang hanya menyewa tanah. Ya mungkin kasus itu yang bisa kita analisis ya. Tapi kalau menganalisis secara keseluruhan mungkin tidak ya, karena di Indonesia ada juga namanya penggarap. Nah, apakah sama modelnya itu penggarap dengan menyewa tanah? Ya, tentu beda juga ya. Ya, mungkin ada yang punya daerah mungkin ada istilah seperti itu ya, sewa tanah ya. Tapi kalau tanaman jangka panjang agak sulit ya. Karena tanaman jangka panjang bertahun-tahun, 5 tahun baru normal, berarti sewa tanahnya 10 tahun ya. Beda kalau padi ya, padi mungkin sewa 2 tahun atau 5 tahun. Oke, kita tinggalkan itu ya. Kita masuk percepat ya, masuk ke teori lokasi ongkos minimum ya, Weber ya, teori lokasi ongkos minimum ya. Ini adalah kasus misalnya nih. Ya, oke, silakan teori lokasi ongkos minimum Alfred Weber ya. Kasus ruang satu dimensi ya. Ini kita ada satu dimensi, ada 2 dimensi ya. Sebenarnya kita bisa langsung saja masuk kepada 2 dimensi. Tapi kita mulai dulu menyederhanakan dulu. Ya. Ini adalah material ya. Ini adalah
ini adalah bahan baku, kemudian ini adalah produsen, dan ini adalah pasar, market ya. Jadi di sini juga di dua dimensi seperti itu ya. Tapi kita lihat sederhananya. Ini dengan asumsi normal ya, bahwa bahan baku itu tidak berjauhan dengan produsen, tempat produksi maksudnya. Tempat produksi barang berbeda jauh dengan pasar, market, konsumen ya. Kalau di buku ini disebut konsumen ya. Ya, Anda bisa lihat di halaman berapa itu ya. Kasus ruang satu dimensi. Ini sudah dua dimensi. Ya, di halaman 42 ya. Di halaman 42 itu ruang satu dimensi, kodenya di sini M ya. Kalau di buku ini M. Di sini F ya. Di sini C, konsumen ya. Di sini pabrik. Di sini adalah M, material ya. Di sini kita sesuaikan dengan kode yang ada di bawah sini. Kalau kita mau, ini berarti kita harus rubah ini ya. Ini tidak bisa rubah ini. Nah, ini kembali ke kasus ruang satu dimensi. K ini menimbulkan, K ini adalah simbol dari jarak ya. Jarak. Ini adalah jarak total dikurangi jarak antara P dengan M. Oke, kalau asumsinya sama ini adalah 0,5, ini adalah 0,5, berarti K ini juga 0,5. Berarti kalau K bintangnya 1, berarti jaraknya ini, totalnya ini S ke M, ini adalah 1. Kalau misalnya 10 km, berarti ke sini 5 km, di sini 5 km ya. Nah, berarti K ini adalah 5 km, ini K juga 5 km. Berarti total bintang, K bintang dikurang K. Oke. Ini adalah lokasi material, bahan baku, ini pabrik, dan ini pasar. Ini dalam ukuran sederhana ya. Kasus ruang dua dimensi ya. Kalau kasus ruang dua dimensi, munculnya ruang dua dimensi ini karena satu dimensi tentu tidak bisa menjawab persoalan. Satu dimensi ibaratkan bahwa memproduksi satu barang, materialnya cuma satu. Ya. Pertanyaannya, adakah satu produksi materialnya satu ya? Ya, kita memproduksi saja baju misalnya, itu materialnya banyak itu. Ada kain, ya, ada kancing, ada benang dipakai penjahit ya, benang, dan mungkin ada material lain itu yang ikut ya. Oke, seperti itu ya. Kalau misalnya kasus pabrik ya, pabrik apa mungkin ada dalam buku ini mungkin ditulis misalnya pabrik kereta api ya, mungkin bahan bakunya besi baja, kemudian material lainnya adalah batu bara ya. Nah, kemudian diproduksi dikirim ke pasar ya. Oke, seperti itu ya. Jadi ini kelihatan sederhana. Nah, soal di mana letak pabrik itu ya nanti sesuai dengan model yang ada di sini, di mana seharusnya pabrik didirikan. Ya, kita lihat penjelasan di bawah ya. Mungkin ada di bawah ya. Oh, tidak ada. Ya. Ya, soal di mana didirikan pabrik itu tergantung dari tergantung kalau kasusnya Weber dia bicara ongkos minimum ya, teori lokasi ongkos minimum, di mana minimum biaya yang bisa diminimumkan. Kalau misalnya biaya minimum ada di S1, maka pabrik itu didirikan di dekat S1. Kalau dekat S2 berarti
Berarti pabrik kalau minimum biayanya atau ongkos angkut, misalnya di sini pabrik baja ya, batu bara ya. Mana lebih besar ongkos angkut baja ke pabrik atau batu bara ke pabrik ya? Ataukah pabriknya dekat saja dengan pasar ya? Bisa. Kayaknya ada di sini. Kayaknya ada di sini. Berarti ongkos angkut input, kedua input ini besar. Sementara output ke pasar dekat. Ya, oke. Kalau di sini lebih dekat, berarti di sini dekat sini. Tinggal ini ya, batu baranya yang jauh. Outputnya kereta api ditarik ke sini. Ya, ini lagi menjadi persoalannya. Oke. Olehnya itu dalam penjelasan halaman 46, Bu Anda boleh lihat itu ada poin A, persamaan di bawah persamaan 12 ya. Ya, persamaan 12. Ya, berdasarkan 4 kondisi ya. Di situ disebutkan 4 kondisi. Di mana seharusnya pabrik itu didirikan. Oke, kita tidak berlama-lama di sini ya. Silakan Anda baca sendiri. Mari kita masuk di teori lokasi area pasar ya. Sebenarnya model ini juga lagi-lagi sederhana ya. Tapi ribetnya tidak seperti ini. Ya, ini satu teori lokasi dari Agus Loss, di mana pengamatan beliau ketika itu hanya sebuah kasus sederhana ya. Kasus sederhana ini bisa kita tarik ke kasus yang lebih rumit ya. Kalau kita sudah masuk ke penguasaan area pasar. Ini adalah tahap 1 dibuat sampai tahap 5, di mana pengamatannya adalah di sebuah pantai ada penjual, ada pedagang ya. Atau kalau kita bilang bahasa kita penjual. Kalau penjual es kita tidak katakan pedagang es ya, penjual es ya. Tapi bahasa buku ini mengatakan pedagang. Oke, ada penjual di sepanjang pantai. Nah, kalau kita kalau kita hilangkan dulu ini misalnya B, berarti hanya ada satu produsen di pantai itu yang menguasai pasar. Berarti keseluruhan lokasi ini adalah milik penjual A. Ya, karena tidak ada saingan ya. Berarti semua lokasi ini milik pedagang A. Nah, ketika kita bicara tadi antara price and average cost, ya price di atas daripada biaya rata-rata, maka kecenderungan mengundang produsen lain untuk masuk pasar ya. Coba kalau kita misalnya secara logika ya, kita menjual barang ya, kita hanya satu-satunya penjual. Saya tidak tahu komoditasnya apa, terserah dibayangkan masing-masing saja ya. Menjual satu komoditas yang instan ya, di satu tempat yang ramai dan kita hanya satu-satunya produsen, pedagang. Kemudian kita mengambil keuntungan besar di situ ya. Taruhlah bisa sampai lipat 2 kali ya keuntungan kita. Modal kita misalnya 5.000 jual 10.000 ya. Nah, pertanyaannya terpancing tidak produsen lain untuk masuk ini? Keuntungan 5.000 per unit ya, ini terlalu besar ya. Keuntungan 5.000 per unit. Sementara kita mampu produksi 1.000 per hari. Berarti keuntungannya 5 juta tuh per hari. Wah, besar sekali tuh. 5.000 rupiah, sorry, bukan. Keuntungan 5.000, kalau 1.000 ya 5 juta. 5.000 kali 1.000 ya 5 juta. Keuntungan 5.000 rupiah. Nah, yang lain pasti terpancing ya. Muncullah produsen baru. Nah, ketika itu produsen lain akan berkompetisi secara sehat. Pasti ujung-ujungnya pada pasar kompetisi sempurna itu. Tapi tadi ini asumsinya adalah pasar yang sempurna ya. Yang jelas di atas average cost itu namanya price kalau kita gambar itu ada satu grafik.
Kita bentuk L dulu, kemudian kita gambar lurus ya, gambar lurus P. P biasanya dalam pasal-pasal yang sempurna P. Oke, kemudian ada gambar melengkung seperti U ya, average cost. Kalau price di atas daripada average cost, itu kan selisihnya itu untung ya. Kalau dia berhimpit, nah berarti itu tidak ada keuntungan itu. Harga sama dengan di rata-rata ya. Tidak mungkin terjadi ya seperti itu, dan itu berkepanjangan. Dalam jangka pendek mungkin saja bisa terjadi, jangka panjang tidak. Itu memancing perusahaan lain ya. Selisih saja memancing perusahaan lain ya. Selisih 5.000 luar biasa. Pasti berlomba orang masuk ya. Kemudian nah kasus kafe ya, kafe dulunya cuma satu, namanya kafe. Muncul kafe lain, kafe ada apa ya, dulu namanya warkop ya, warkop. Sekarang ada yang masih memakai warkop, ada kafe, ada warkop Dr. ya, ada warkop Dr. muncul lagi kafe tesis. Nah, dokter kan disertasi tuh ya, muncul kafe tesis magister. Ada juga kopi DO ya, DO di sini ada kayak kopi DO. Kalau sejarahnya muncul kopi DO itu, anak UIN yang di DO ya, akhirnya dia dirikan usaha, Kaila kopi DO. Dia berani pakai kopi DO ya, karena dia di DO di UIN ya. Kemudian merek-merek lainnya itu berkompetisi. Ada yang gulung tikar, kenapa? Karena pasti harga itu akan bersaing. Kemudian pada satu tingkat kompetisi dengan harga yang sama. Ya, mungkin ada yang lebih mahal, tapi area-area tertentu ya, dia adalah penguasa. Seperti misalnya di Mall Ratu Indah ada Starbucks. Ya, mungkin kalau kita ngopi tempat lain cuma 12.000, 15.000 ya. Starbucks 75.000 misalnya. Wah, tapi dia penguasa, monopoli ya. Kasusnya lainnya, bukan kompetisi. Nah, sekarang kita kembali ini ya, kasus yang tadi yang muncul ya. Satu pesaing, hanya satu, muncul pesaing lain dua. Berarti pasar itu terbagi. Kalau masing-masing mau mengambil jarak sudut ujung, maka area penguasaan pasar itu hanya sampai di tengah. Oke. Tahap dua, pedagang A atau penjual A berpikir, kalau saya dekat B, dekatnya berarti wilayah kekuasaan saya lebih besar, sampai ke belakang sini. Sementara B sedikit ya. Tapi ingat, B juga berpikir sama. B juga berpikir sama. Kalau saya dekat dengan A, maka wilayah pasar saya sampai sini. Ya. Nah, pada tahap 4 sama-sama berpikir, kalau saya ada di tengah, ini kembali ke tahap 1 ya. Kalau saya ada A ada di tengah, berpikir A saya di tengah. B juga berpikir begitu, ada di tengah, maka ketemulah di sini. Akhirnya kembali secara kompetisi, pasarnya sama tuh luasnya. Nah, berikutnya kalau dia ada di sama-sama berpikir lagi nih, kalau saya maju sedikit sini, ternyata pikiran A juga sama, maju sedikit. Akhirnya luas areanya sama. Ya, ini teorinya Agus Loss ya. Nah, pada kasus lain, ya ini kasus disederhanakan ya, sederhana, dan memang itu adalah hasil pengamatan. Nah, sekarang kita pada kasus bukan lagi pedagang kaki lima ya, bukan lagi lapak-lapak. Ya. Sekarang kita masuk pada kasus yang lebih besar, di mana kasus ini adalah perusahaan oligopoli ya. Semen ya, ini pabrik semen Padang, semen Padang ya. Kalau kita semen Tonasa, semen Bosowa ya. Tapi ini bicara jarak ya, ini model jarak. PD adalah fungsi permintaan, ini adalah fungsi permintaan umum, tapi kita bisa tafsirkan ke sini ya. Oh, ini adalah fungsi permintaan semen, di mana harga
harga di daerah itu ada P0 tambah jarak TI dan DI. Ya, di mana permintaan barang harga pabrik, P0 harga pabrik, ongkos angkut dikali jarak. Kali jarak ya. Nah, ini kita naik sedikit lagi ya, kita ke sini. Ya, perhatikan ini adalah semen Padang di mana diproduksi semen. Ketika kita pakai P0, maka hanya ada P0. PD sama dengan fungsi daripada P0. Berarti tidak ada jarak. Kita tidak menghitung jarak. Karena pabriknya di Padang, dikonsumsi di Padang. Oke, digunakan di Padang. Nah, kalau ada permintaan dari daerah luar, maka tentu maka berlaku tadi TI, DI, ongkos angkut dikali jarak. Di mana kita lihat di sini ruas sini, bahwa adanya ongkos angkut dikali jarak. Kalau kita tarik P0 ini lurus sampai ke sini, maka ada berada di sini ya. Berarti jarak di sini ke sini ke Pekanbaru disebut TPDP. Apa itu P? P itu singkatan Pekanbaru. D adalah jarak dari Padang ke Pekanbaru. Jadi ongkos dikali jarak. Jadi P0 ditambah TPDP, itulah dalam analisis regional ekonomi ya. Apa ada ongkos angkut. Kalau kita tarik lagi ke sini, keluar lebih utara lagi ke Medan, maka menjadi TMDM. Yang artinya bahwa ongkos angkut Medan dikali jarak ke Medan. Ya, kita tarik ke sini berarti ruas ini akan lebih luas dibanding tadi ini. Yang berarti bahwa memerlukan hitungan biaya yang lebih besar bila satu komoditas atau komoditi diperdagangkan ya. Maksudnya namanya interregional trade. Ya. Oke. Masuk lagi ke yang lain, kasus yang lain. Ini bukan lagi kasusnya di atas ya. Kita masuk ke spatial competition. Kita perhatikan di persamaan berikut luas areal. Kita bicara lagi luas areal ya. Nah, ditulis di situ seandainya kita umpamakan ya, ada tulis sedikit. Seandainya kita umpamakan ada dua perusahaan A dan B yang saling bersaing untuk memperebutkan luas pasar. Jadi lagi-lagi kita bicara luas pasar, memperebutkan luas pasar yang dapat dikuasai atau spatial competition. Dengan demikian persamaan permintaan untuk masing-masing perusahaan menjadi sebagai berikut ya, seperti itu yang terlihat QA, QB masing-masing untuk perusahaan A dan B. Kemudian kita persamakan di bawah sini. Masih ada kelanjutan di bawah ini? Oh, tidak ada. Ya. Oke. Nah, kita masuk ke model ini. Ini adalah model luas pasar di mana pada kondisi equilibrium. Yang artinya normal. Ketika kita kembali tadi model sederhana, teori August Laws, ya yang tadi dia garis itu AB, maka kita bisa menyatakan bahwa luas pasar A sama dengan luas pasar B. Luas pasar dalam kondisi equilibrium, keseimbangan. Kemudian pada luas pasar akan berubah. Ini sudah bicara perubahan teknologi ya. Tadi kita tidak bicara begitu ya, tidak ada perubahan teknologi. Nah, sekarang kita bicara tentang perubahan teknologi. Misalnya terjadi perubahan teknologi, pasar luas pasar B, ini dikatakan luas pasar perubahan luas pasar akibat perubahan ongkos angkut ya. Bila ongkos angkut ke pasar diasumsikan tidak mengalami perubahan, maka hal ini akan menyebabkan menurunnya harga jual perusahaan B. Penurunan harga jual produk pada lokasi pabrik perusahaan B tersebut akan menyebabkan luas pasar yang dapat dikuasai oleh perusahaan menjadi lebih besar dibandingkan dengan perusahaan A, karena sebagian dari luas pasar A sekarang dikuasai oleh perusahaan B. Jadi dia mendekat ya, dia mendekat ke situ. Berarti kalau tadi batasnya di sini, kalau
Sama tadi logika AB, dia akan mendekat ya. Oke, begitu pula sebaliknya ya, sebaliknya kalau pasar A, ya, kemudian di bawah ini adalah luas pasar tanpa persaingan spasial normal ya. Kemudian bawah ini luas pasar persaingan spasial kondisi belum seimbang. Kemudian di bawah adalah luas pasar dalam keadaan keseimbangan menurut August Laws ya. Kalau masih ada di bawah, ini yang tadi ya, siklus, ternyata masih ada siklus. Ya. Kalau ini pengaruh perubahan teknologi terhadap pemilihan lokasi perubahan industri ya. Dengan fase ya, fase pengaruh siklus hidup produk terhadap lokasi industri. Nah, bisa lihat di halaman ini, fase-fase di halaman 60 ya. Ada fase di mana fase produk baru atau the new product, fase the new product, fase produk bertumbuh, growth, kemudian fase produk mature. Berarti fase di mana seluruh negara berkembang juga bisa melakukan transfer teknologi. Fase yang pertama adalah fase di mana hanya negara itu yang mula-mula menemukan, memproduksi, kemudian menjual ke negara maju. Menjual ke negara berkembang ya. Jadi ini ada batas lokasi di negara maju ya. Fase produk new belum sepenuhnya, masih sebenarnya masih digunakan oleh negara penemu ya, untuk fase pertama ya. Anda bisa lihat di halaman 59, 58-59, the new product pada tahap awal kehidupan produk baru, di mana teknologi yang digunakan juga masih baru dan belum layak dan belum banyak dikenal masyarakatnya. Lokasi optimal industri pada tahap ini pada umumnya adalah pada negara maju, di mana jumlah tenaga ahli yang digunakan cukup tinggi. Kemudian growing product fase 2, bertumbuh ya, growing product, di mana pada tahap ini jumlah produksi mulai meningkat karena permintaan terhadap produksi bersangkutan sudah mulai banyak. Sedangkan penggunaan teknologi sudah tidak baru lagi dan mulai dikenal oleh masyarakat umum. Kemudian fase 3 adalah fase di mana teknologi produksi yang digunakan umumnya sudah diketahui secara umum oleh masyarakat, sehingga negara berkembang juga sudah bisa masuk. Ini contoh kasus ini adalah contoh misalnya awal munculnya namanya komputer ya. Komputer hanya sangat terbatas pada negara maju. Ya, kalau misalnya tahun 48 ya. Tahun 48 kan masih baru 3 tahun Indonesia merdeka ya. Tapi Indonesia belum menikmati namanya model-model seperti kita ya, komputer ya. Tahun 48 sudah masuk komputer ya. Tahun 48 ya, mungkin satu komputer itu butuh ruangan yang besar. Ya, saya pernah baca sejarahnya ya. Komputer pertama tahun 48, satu komputer butuh ruangan yang sangat besar. Satu komputer karena peralatannya banyak ya. Ya. Tapi sekarang komputer ada di tangan ya, di genggaman ya. Ya, saking transfer teknologi ya. Mungkin ini ya, fase sudah masuk pada fase produk mature ya. Karena negara-negara berkembang juga sudah mampu produksi, seperti Indonesia juga mampu memproduksi, cuma mungkin tidak sekeren produk-produk dari luar ya.
Mungkin yang fase yang belum otomotif, industri otomotif sudah menyebar ke negara Asia seperti Thailand ya, seperti Toyota sudah masuk, sudah ada pabriknya di Thailand. Berarti sudah ada pada fase produk mature. Mungkin yang belum ini barangkali adalah industri pesawat, jet ya, ini pesawat jet tempur. Indonesia belum mampu memproduksi. Kapal induk juga ya, mungkin fase produk baru masih di seperti kapal induk, karena masing-masing negara memproduksi dan tidak menjual ya. Kalaupun menjual berarti hanya dijual, tetapi tidak ditempatkan produk itu, perusahaan itu di negara yang akan membeli ya, tidak. Ya, oke. Mungkin lebih lengkapnya silakan Anda baca. Mohon maaf, saya harus menguji sekarang ya. Waktu saya cuma sampai jam 3. Jadi saya stop share dulu ya, supaya kita bisa share screen. Sorry, screen